Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maura Azahra dengan NIM 20200204041 dari Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai strategi pembelajaran fisika dengan materi gaya gesek yang diampu oleh Bapak Ahmad Hairi, SPD, MPD. Ada beberapa indikator dalam materi gaya gesek. Yang pertama, mendefinisikan gaya gesek. Yang kedua, mendefinisikan gaya gesek statis dan gaya gesek dinamis. Yang ketiga, mengetahui arah gaya gesek. Yang keempat, menghitung besarnya gaya gesek. Sebelum saya menjelaskan mengenai strategi pembelajaran yang digunakan dalam materi gaya gesek, sekilas mengenai materi gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang berlawanan arah dengan arah gerak benda. Gaya ini terjadi karena sentuhan benda dengan bidang lintasan akan membuat gesekan antara keduanya saat benda akan mulai bergerak hingga benda bergerak. Dapat dilihat pada gambar bahwa arah benda berlawanan dengan arah gaya gesek. Ada beberapa contoh gaya gesek dengan faktor yang mempengaruhi. Besarnya gaya gesek dipengaruhi berat dan kekasaran permukaan yang saling bersentuhan. Untuk permukaan yang licin, pengaruh gaya gesek sangat kecil, bahkan bisa dikatakan tidak ada. Pada contoh yang pertama, pesawat tempur. Pesawat-pesawat tempur terbang bergerak di angkasa tidak mengalami gesekan karena tidak bersentuhan dengan benda lain. Gesekan dengan udara relatif kecil dan dapat diabaikan. Lain halnya dengan mobil yang berjalan dan pesawat yang sedang lepas landas. Mobil yang mengalami gaya gesek antara ban mobil dengan jalan, demikian pula pesawat yang akan lepas landas di atas kapal induk mengalami gaya gesek. Nah, contoh yang terakhir itu ski di atas es. Di atas es, gaya yang dialami itu pemain ski sangat kecil karena permukaan yang licin. Jenis gaya gesek. Gaya gesek dibedakan menjadi dua, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Untuk gaya gesek statis, yaitu gaya yang bekerja saat benda diam hingga tepat saat benda akan bergerak. Gaya gesek statis dapat dirumuskan yaitu Fs sama dengan μs kali N, dengan μs adalah koefisien gesekan statis dan N adalah gaya normal. Yang kedua, gaya gesek kinetis. Gesek kinetis adalah gaya yang bekerja saat benda bergerak. Dapat dirumuskan Fk sama dengan μk kali N, dengan μk koefisien gesekan kinetis, N gaya normal. μk lebih kecil dibandingkan μs atau bisa disebut bahwa koefisien gaya gesek statis lebih besar dibanding gaya gesek kinetis. Nah, dengan materi gaya gesek tersebut, saya menggunakan strategi pembelajaran SCL atau Student Centered Learning, merupakan satu pendekatan pembelajaran yang dipercaya efektif dalam meningkatkan kualitas belajar peserta didik. Proses belajar yang terbaik yaitu dengan melibatkan peserta didik untuk memahami materi secara aktif. Sementara itu, guru lebih berperan sebagai fasilitator. Dapat disebut bahwa pembelajaran student centered learning itu lebih aktif ke siswanya dibanding guru. Guru hanya sebagai fasilitator.
Nah, dengan strategi SCL, saya menggunakan model pembelajaran inquiry. Secara singkat, model pembelajaran inquiry diartikan model pembelajaran yang mempersiapkan situasi bagi siswa untuk melakukan eksperimen sendiri. Mengapa inquiry? Adapun alasan menerapkan model pembelajaran inquiry yaitu sebagai tindakan alternatif karena model ini menempatkan siswa sebagai subjek belajar dan guru sebagai fasilitator untuk membimbing siswa dalam mencari dan menemukan, di mana siswa dituntut untuk aktif dalam pembelajaran dengan melakukan percobaan, menyimpulkan dan memaparkan hasil percobaannya, sehingga siswa dapat lebih mudah memahami, mengingat, dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk metode pembelajaran yang digunakan dalam mempelajari materi gaya gesek yaitu secara berkelompok untuk bereksperimen dan berdiskusi berkaitan dengan gaya gesek. Nah, berikut langkah-langkah pembelajaran inquiry. Pertama, tahap orientasi. Kedua, merumuskan masalah. Yang ketiga, mengajukan hipotesis. Yang keempat, mengumpulkan data. Yang kelima, menguji hipotesis. Dan yang keenam, memberikan kesimpulan. Berikut penjelasannya. Pada tahap orientasi, guru mengkondisikan siswa untuk siap mengikuti pembelajaran, menyampaikan topik, menyampaikan tujuan pembelajaran, menyampaikan hasil belajar yang harus diperoleh siswa setelah pembelajaran selesai. Yang kedua, tahap merumuskan masalah, yaitu guru memberikan contoh cara merumuskan masalah dengan melakukan tanya jawab, yaitu memberikan lembar rumusan masalahnya dan guru menjelaskan dengan diiringi demonstrasi sesuai dengan masalah yang ada pada pertanyaan. Untuk tahap yang ketiga, mengajukan hipotesis. Guru memberikan contoh cara mengajukan hipotesis, memberikan stimulus kepada siswa untuk menjawab rumusan masalah dengan mengajukan pertanyaan yang dapat mendorong siswa untuk merumuskan jawaban sementaranya dari rumusan masalah yang telah dibuat. Untuk tahap yang keempat, yaitu percobaan. Guru membimbing siswa dalam melakukan percobaan dan meminta siswa untuk melakukan percobaan secara berkelompok. Untuk tahap yang kelima, guru meminta perwakilan kelompok untuk memaparkan hasil percobaannya dan meminta setiap kelompok untuk menanggapi. Kemudian, meminta untuk membandingkan jawaban sementaranya dengan hasil percobaan. Terakhir yaitu menarik kesimpulan. Guru meminta siswa untuk menyimpulkan dari hasil percobaan yang telah dilakukan tadi. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat mengenai strategi pembelajaran dalam gaya gesek. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.